Ada di aur kuningnya, gerak ke Bandung turun. turun bagaimana? Tadi baru nanti cuma di kota dari situ teh gila namanya kata teh. Dia teh kalau nama K35 malah gitu ya. Semua ada di mereka nama sumber ayat tali fargi kayaknya sumber misalnya nanti mau ada mansur nanti sampai ada pakai sadar misalnya gitu dan kaitan nama saluran nama sumber tapi alok semua tapi tidak saya dikira-kira guru-guru ayat tali fargi bungkusnya masih sama aja 78 sudah berarti payung kena mama sempurnya. Oh gitu bukan bakal ngiringnya tepat dan jenazah masih belum ya ngiring tepat itu Mama Rene paling butuh pisannya oh tengah wasit terus sarapan akhirnya dilahirkan nganturkan teh sama Bahru masih kena murid dari itu dan muridnya dan dari bayar teh ayeuna usul lembaga dan dari pisan ke rumah guru kami pesantren kami jangan besan gitu besan sama Marene teh Marene gaduh pamangkat tinggi kedua ya semua bujangan maut tujuan gedung kerang memen kayak mutana robik itu kita akan secara berdasar ada putra hiji nikah ada putra 5 itu pernah tinggi kalau dikata panggilan haji patah main ayah di kaum Karawang jantan di KM di kaum Karawang terus dan Mumu terus Ade terus Oyub di dia dan bongsu Mamad Mamaut jadi putra panggilan tinggi jadi si Habib itu juga mana? Kalau di Karawang mana? Oh di Karawang. Said Alwi nya Pak. Ya Alwi lah Said. Jadi anjir nama unsuran tirene sareng unsuran pisahan ya. Ya Alwi. Oh. Manitela nanti ya di Habib Lutfi di mana di Pekalongan. Dan apa mereka ilmunya? Pinang ya benar-benar kamu nyelam terlewat kamu betul juga di pagi aku juga di dia sekarang itu Terus kiatnya terus ayah lagi gitu. Amin 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 Masih berkah di samping amin saya sudah terlalu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Rodatul Hidayah.
pada kesempatan kali ini kami bersama Kang Agung berada di salah satu tempat ziarah, yaitu salah satu aulia Allah yang berada di daerah Ciserang, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Beliau salah satu dari ulama besar pada waktunya, dan beliau salah satu pensiar agama Islam dan juga tokoh ulama yang ada di Ciserang, Kabupaten Purwakarta. Beliau juga bagian dari aulia Allah yang sering dijarohi oleh kaum muslimin dan muslimat, yang tiada lain datangi makam daripada beliau adalah pertama untuk ikut berdoa. Mudah-mudahan senantiasa beliau dan juga Syekhul Karomah beserta yang ada di lingkungan makam Karomah ini senantiasa selamanya ditinggikan derajatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur. Kami yakin beliau adalah termasuk dari aulia Allah yang sudah senantiasa banyak dirahmati Allah. Mudah-mudahan rahmat tersebut ketika kita doakan, rahmat, ampunan, dan ridho Allah kembali lagi ke kita yang mendoakannya. Dan juga kita sekalian bertawasul di makam beliau dengan ibadah ziarah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan senantiasa Allah mendatangkan ridhonya, mendatangkan rahmatnya, dan mendatangkan pertolongannya kepada kita sekalian, dan senantiasa apa yang kita cita-citakan, maksud tujuan kita yang berkah dunia dan akhirat, senantiasa Allah kabulkan berkat dari ziarah yang kita laksanakan. Dan juga dengan adanya ziarah yang kita laksanakan ini, kita juga sekaligus mendoakan arwah-arwah dari keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Kalinya mudah-mudahan senantiasa beliau di alam kuburnya mendapatkan rahmat, ridho, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali cukup sekian dulu dari kami, dari Makom Karomah Ciserang, Syekhul Al-Mukarram Mama Kiai Haji Tubagus Mansur serta Syekhul Makbarok yang ada di tempat ini melaporkan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kita menonton perjalanan ziarah yang kami laksanakan, kita sekalian mendapat keutamaan dari perjalanan ziarah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya ziarah mendatangi para alim ulama dan juga mendatangi para aulia Allah, baik yang masih Allah kasih kubur di alam dunia ataupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita, hidup kita, mati kita ada dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا أنفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا وعلى آله وصحبه في كل مكان تشهد على بكل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بركبه تنقرض بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى لنا الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل مخلوق الله
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alamin, alhamdulillah, منزله يا ربنا ترحمنا كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه فلا تنجينا بها من جميع الاخطار والافات وتحملنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا. Jamaah Raudatul Hidayah yang Allah muliakan, demikian perjalanan ziarah kita kali ini ke makam salah satu ulama dan juga aulia Allah, yaitu Kiai Haji Tubagus Mansur, Kampung Ciserang, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, yang tentunya banyak kita ambil hikmah dari setiap perjalanan ziarah yang kita lakukan, yang diantaranya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazurha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqul hujra. Rawahu Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya awal daripada Islam beliau melarang melaksanakan ziarah kubur karena ditakutkan pada saat itu para sahabat belum cukup keimanannya kepada Allah, sehingga dengan ziarah kubur mengakibatkan kemusyrikan pada hatinya para sahabat Nabi. Sesuai dengan perjalanan Islam, kekuatan iman daripada sahabat semakin kuat, maka kemudian ala bazuha, Nabi menyuruh para sahabat termasuk kita sekalian untuk melaksanakan ziarah kubur. Maka ziarah kubur di hadis ini dijelaskan hukumnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Wa innahu yurikul qalba. Sebagian hikmah daripada ziarah kubur, pertama, melunakkan kekerasan hati kita, melemahkan hati kita yang keras supaya masuk taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan hati kita yang galau. Itu sebagian daripada hikmah dari kita berziarah kubur, terutama berziarah makam ulama dan para aulia Allah. Yang kedua, wa tudmi'ul aina. Dengan ziarah kubur kita diharapkan meneteskan air mata sebagai simbol rasa penyesalan kita terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, wa tudzakkirul akhirah. Dengan ziarah kubur maka kita mengingatkan akan kematian. Bahwasanya hari ini kita menziarahi para alim ulama, para aulia Allah, orang-orang tua kita yang telah terbujur kaku dalam kubur. Besok lusa kita akan seperti beliau. Tudzakirul akhirah, mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan kematian. Selanjutnya Rasul berpesan, wala taqulu ujron, dan janganlah engkau ketika berziarah mengucapkan kata-kata yang kotor. Sopan santunlah ketika kita berziarah. Adaban kita berziarah harus kita pakai agar senantiasa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ziarah kubur pun merupakan salah satu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang dapat kita petik dari perjalanan kita pada sekarang ini, pada saat ini, yaitu ziarah kubur. Pertama adalah berhukum sunnah, yang kedua hikmahnya. Yang pertama adalah melunakkan hati yang keras. Yang kedua
lakukan. Yang ketiga, mengingatkan kita akan kematian, bahwa satu saat kita juga akan sama didatangi oleh kematian yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perjalanan ziarah kali ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan ridho, dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.